Sarapan pagi sampai siang. Sampai siang. Ada makanan. Di kolam ketupat di sana. Di koko sadunya. Berjumpa lagi bersama channel kami, di mana kami kini sedang berada di Muko Benteng Pander Kapelen Batu Sangkat. Jadi di situ sana setiap hari Minggu itu ada namanya Pasar Pander Kapelen. Nah di sana ayo kita masuk sama mencari apa yang ada. Mereka langsung ada dalam pasar. Nyanyi Pak. Dapat apa? Lagu minum Kak. Nama apa? Hah? Nama apa? Zulkarnain. Lalu di sana jadi pulang ke buah kacang Pak Zul. Jadi itu di sana kesana yang main bersama Pander Kapelen. Jangan lupa buah koin untuk kembali ke buah kacang Pak Zul. Lama sana. Kalau buat kuah pakai mie, buah kacang. Yang tahu rasanya datang kemari Pasar Pander Kapelen setiap hari Minggu pagi. Di sana jadi sesudah makan buah kacang lagi awak tambah di sana makan ketupat kita lah ya di sana kita cukup. Sarapan pagi sampai siang. Sarapan pagi sampai siang. Sampai siang. Ada makanan. Di kolam ketupat di sana. Di koko sadunya serba tradisional di sana. Ketupat tradisional. Di sana jadi harga cek ketupat kita lah tadi itu ada 3 koin. Koin di sana. Ini parang panjang, Mama Alexis. Saya adalah panitia Pasar Pander Kapelen untuk sosial media, publikasi, dokumentasi, dan promosi. Pasar Pander Kapelen sendiri kita sebut sebagai sebuah destinasi digital karena ini adalah sebuah program dari Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan destinasi-destinasi baru yang bisa diviralkan di dunia maya. Nah, programnya dari Kementerian Pariwisata adalah Pasar Destinasi Digital yang memperkenalkan kuliner, spot foto, dan atraksi kesenian. Dan ini kita sudah mulai dari 30 September 2018. Untuk Pasar Pander Kapelen sendiri, alhamdulillah ketika kita pertama kali buka itu pada September sambutannya sangat baik. Bahkan dari pemerintah daerah sendiri langsung excited
United dan mempromosikannya sebagai salah satu ikon pariwisata terbaru di Tanah Datar. Ini dibuktikan dengan masuknya Pasar Van der Kapellen sebagai nominasi destinasi wisata kreatif untuk Anugerah Pesona Indonesia Award 2019 tahun ini. Dan alhamdulillah setelah Lebaran ada peningkatan yang jauh lebih memuaskan ketimbang sebelum Lebaran. Jadi alhamdulillah pasar mulai dikenal dan para perantau pun juga banyak yang datang dan berjanji bahwa mereka akan mempromosikannya juga ketika mereka kembali ke ibu kota. Kita ingin terus berkembang, yang pasti kita pengen sustain, kita pengen survive, kita pengen terus berinovasi lebih banyak karena pasar ini juga bisa menjadi ruang publik bagi seniman, bagi pegiat-pegiat budaya untuk menampilkan berbagai atraksi budaya dan kesenian juga. Jadi kita pengennya nanti kerjasamanya jauh lebih luas lagi dan para pedagang kita juga bisa lebih inovatif, memberikan banyak perubahan-perubahan positif bagi masyarakat di sekitarnya juga. Alhamdulillah kita diuntungkan dengan posisi kita yang sangat strategis di pusat kota, mudah dijangkau, dan kita juga udah punya kayak pasar yang tetap gitu. Karena kan hari Minggu itu penduduk-penduduk Batu Sangkar dan sekitarnya senam di lapangan Cindomato. Setelah senam nanti mereka biasanya akan cari jajanan, akan cari makanan. Selain itu kita juga sangat giat berpromosi di sosial media, khususnya di Instagram. Kita sangat-sangat memanfaatkan Instagram dengan mengupload, membagikan foto-foto yang menggambarkan suasana pasar Kapellen yang seru gitu. Jadi suasananya ceria, kulinernya enak gitu. Dan kita berusaha interaktif dengan orang-orang yang ada di sosial media juga. Salah satunya itu yang kita lakukan. ¿Cómo se las cosas?